Selamat malam pemirsa, SEA Games 2025 di Thailand menjadi panggung pembuktian prestasi olahraga Indonesia. Dengan raihan 91 medali emas, 111 perak dan 131 perunggu, Indonesia berhasil menutup kompetisi di posisi kedua klasemen akhir SEA Games 2025. Namun banyak pemerhati olahraga yang menyebut bahwa posisi kedua dalam perhelatan SEA Games adalah juara sejati. Nah, di balik capaian tersebut, setiap medali menyimpan cerita tentang latihan panjang, pengorbanan, ketangguhan, serta doa jutaan rakyat Indonesia yang menggiring setiap langkah para atlet. Malam ini kami akan mengajak Anda melihat lebih dekat momen-momen emas di SEA Games 2025, mendengarkan langsung kisah dari para atlet berprestasi, sekaligus membedah arti kemenangan. Bersama saya Iqbal Himawan, inilah Special Report Momen Emas SEA Games 2025. Dan saat ini sudah bergabung langsung dengan Special Report Metro TV, ada pemerhati olahraga Effendi Ghazali. Bang Ege, selamat malam. Malam Iqbal. Salam olahraga. Salam olahraga ya. Cocok sekali kaosnya hari ini I Love Republik Indonesia. Iya. Karena di tengah bencana, terima kasih ada para pejuang ini ya. Sebuah kebanggaan Bang SEA Games ya. Melihat, semuanya itu betul-betul memberikan dua hal. Bahwa kita adalah bangsa yang mampu mengatasi semua masalah ya, terutama di antara saudara-saudara kita yang sedang dilanda bencana. Ya. Dan kemudian perasaan bangkit kita, walaupun pada saat yang sama tentu saja ada cabang yang mungkin saya pribadi agak sedih, tapi sebagai bangsa dan sebagai kontingen tim pejuang ini luar biasa. Saya rasa malam ini seluruh bangsa kita sekali lagi berterima kasih. Nanti ada beberapa pejuang yang akan kita tampilkan di sini ya. Makanya harusnya cerita mereka yang lebih original, lebih otentik ketimbang komentator seperti saya gitu. Betul. Tapi tentu kita juga butuh ya, pasti ini sebuah kabar baik, tapi bagaimana untuk menjaga kontinuitas atau kesinambungan supaya prestasi ini bisa terus dilanjutkan sampai level yang lebih tinggi Olimpiade. Ya. Kita berbicara soal event dunia. Nah, kami nanti juga menghadirkan para atlet nasional untuk berbagi cerita perjuangan dan kebahagiaan. Namun sebelum membahas lebih dalam, pemirsa, kami akan menampilkan catatan capaian Indonesia di SEA Games 2025 serta sejumlah momen perjuangan para atlet berikut ini. SEA Games 2025 di Thailand resmi ditutup. Kontingen Indonesia menuntaskan partisipasinya dengan capaian gemilang. 91 medali emas, 111 perak, dan 131 perunggu. Total 333 medali. Capaian ini menjadi hasil terbaik Indonesia di luar status sebagai tuan rumah, sekaligus mengulang prestasi terbaik 3 dekade lalu di SEA Games Chiang Mai, Thailand. Sejumlah rekor berhasil diukir, baik rekor SEA Games hingga rekor dunia. Dengan hasil tersebut, Indonesia menempati peringkat kedua klasemen akhir, di bawah tuan rumah Thailand yang meraih 233 medali emas. Capaian besar ini lahir dari perjuangan para atlet di berbagai cabang olahraga. Dari cabang baru hingga cabang unggulan, dari pertarungan ketat hingga kemenangan yang diraih di detik terakhir. Salah satu cerita datang dari arena skateboard. Basral Graito Hutomo mempersembahkan medali emas di nomor street putra. Skater asal Solo itu tampil meyakinkan sejak sesi run 45 detik. Sempat memimpin klasemen poin, namun di sesi single trick, Basral tergeser, bahkan gagal di 2 percobaan dan sempat terjatuh keras hingga di attempt terakhir. Basral bangkit, total 166,67 poin mengantarnya mengungguli 2 skater tuan rumah dan mengamankan emas SEA Games 2025. Dari cabang angkat besi, nama Rizky Juniansyah kembali menjadi jaminan medali. Peraih emas Olimpiade Paris 2024 itu tampil dominan di kelas 79 kg putra. Bertanding di Chonburi Sports School, Rizky mencatat snatch 160 kg dan clean and jerk ia mengangkat 205 kg. Angka ini memecahkan rekor dunia sekaligus mempertajam rekor miliknya sendiri. Total angkatan 365 kg juga menjadi rekor dunia baru. Rizky unggul jauh atas atlet Malaysia dan tuan rumah. Merah putih kembali berkibar di puncak podium. Di cabang bulu tangkis, Indonesia menutup perjalanan dengan 3 emas, 3 perak, dan 4 perunggu. Hasil ini mengantarkan Indonesia keluar sebagai juara umum cabang olahraga bulu tangkis SEA Games 2025. Dari 7 nomor yang dipertandingkan, Indonesia menjadi pengumpul medali terbanyak. Di balik setiap podium ada latihan panjang, jatuh bangun, dan doa yang tak pernah putus.
capaian SEA Games 2025 bukan hanya soal angka, tetapi cerita tentang daya juang olahraga Indonesia. Tim Liputan Metro TV. Ya, itu tadi capaian dari atlet timnas dan juga para atlet Indonesia yang tentu berjuang setengah mati untuk bisa memberikan kebanggaan bagi Indonesia. Bang Ege, apa arti capaian? Karena ini kan melebihi target ya, dari yang ditargetkan berapa ternyata jauh melebihi yang ditargetkan. Ya, jadi artinya tentu saja kalau dilihat per cabang ada yang sesuai target, ada yang tidak. Tapi secara umum sebagai bangsa Indonesia dan ini para pejuang Indonesia, atlet-atlet Indonesia ini melebihi target. Kan 80, sekarang kita dapat 91 atau bisa dinyatakan dalam 3 dekade ini prestasi tandang terbaik. Jadi dalam konteks itu menyambung tadi kata Iqbal bahwa juara sejati, juara kedua atau runner up, bisa ya bisa tidak, artinya pada umumnya yang tuan rumah itu tinggi-tinggi sekali medalinya. Kalau Anda lihat sekarang catatannya kan ini Thailand 499 dengan 233 medali emas. Waktu kita tuan rumah juga pernah begitu. Saya catat tahun 1987 di Jakarta itu kita 183 medali emasnya. Kemudian kita ulang di 2011 Jakarta Palembang kita dengan 182. Tapi kalau tandang ini salah satu yang terbaik pada 3 dekade ini. Oke, tentu kita harus berikan apresiasi sebesar-besarnya. Nah, apa yang paling bisa diapresiasi dari capaian kali ini, Nah, Bang Ege? kita ini harus komplit ya. Saya waktu sempat posting kurang komplit saja sudah banyak yang nyanyi-nyanyi gitu ya. Tapi benar itu untuk mengingatkan. Saya mau mengatakan begini, ketika kita menyebut tentu saja KONI, ketika menyebut Menpora bukan hanya Pak Erick Thohir, ada Pak Dito juga. Karena ini kan sebuah kesinambungan. Tentu saja KOI, KONI, terus kemudian Chief Demission kita ya, ketua kontingen dan seluruhnya. Jadi para official, pelatih, para atlet, bahkan mungkin sampai posisi masseur gitu ya, mereka yang menyiapkan terapi di lapangan, mungkin peralatan semuanya itu harus kita ucapkan terima kasih. Dan ini poin agak penting, ketika orang posting di media sosial, mulai banyak teriakan seperti ini, jangan cuma posting emasnya. Jadi ini 333, kalau menurut saya, Pak Menpora, ya, Pak Erick Thohir atau semualah yang memposting untuk bangsa kita. Kalau kita mungkin bisa parsial-parsial ya, sesuai dengan hobinya masing-masing. Tapi sebagai sebuah institusi mestinya ya Pak Menpora atau KONI postinglah 333 ini. Termasuk yang perunggu juga menurut saya harus diposting. Perjuangan kolektif ya dari para pejuang. Dan bahkan banyak cabang-cabang yang juga ternyata memberikan kejutan, mengalahkan tim tuan rumah itu tadi. Nah, berbicara tentang memberikan kejutan, mungkin ini juga menjadi kejutan tersendiri bagi capaian tim SEA Games Indonesia. Ada salah satu atlet yang akan segera bergabung dengan kita, pemirsa, melalui sambungan Zoom. Salah satu atlet nasional, Dewi Laila Mubarokah, atlet menembak nasional peraih 2 medali emas SEA Games 2025. Halo Dewi, selamat malam. Apa kabar? Halo, selamat malam. Baik. Sehat ya, Dewi dan juga yang sedang dalam kandungan? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Dewi, pertama kali kami ingin mengucapkan selamat atas capaiannya dalam SEA Games kali ini dan juga selamat Hari Ibu, karena ramai di Instagram mengucapkan Hari Ibu kepada Dewi Laila Mubarokah ya. Jadi kemarin gimana ceritanya dalam keadaan hamil akhirnya bisa meraih medali emas, Dewi? Awalnya sih nggak menyangka gitu, karena nggak berpikir kayak ya ada semangat buat yang menampilkan yang terbaik. Cuma nggak berpikir sangat berambisi. Ini nothing tulus aja gitu. Nggak mikir macem-macem. Terus karena tahu lagi hamil juga, jadi kayak maksimalin tapi jangan bikin yang di dalam stres juga gitu. Jadi gimana caranya ya balance aja gitu, nembaknya relax, tenang. Terus biar yang di dalam juga ikut tenang gitu. Jadi biar nggak biar sama-sama lah gitu. Biar nggak bisa dibilang ya nggak nervous mah tetap ada. Cuma biar kita ngerasain aja yang di dalam, gak usah ikut ngerasain gitu. Jangan bikin yang di dalam stres. Tapi kan dulu Dewi tuh takut sama suara ledakan ya awalnya. Terus sempat shifting juga. Tapi sekarang bisa jadi atlet menembak loh, ini luar biasa loh. Jadi awalnya gimana? Dan saat itu
ada pengorbanan yang harus dilakukan oleh Dewi juga untuk menjadi atlet sampai di titik ini. Bagaimana perjalanan Dewi sejauh ini, Dewi? Eh, ya betul, dulunya itu SD SMP itu takut dadakan karena ayah itu kan punya senapan angin burung tuh yang biasa buat orang berburu burung, nembakin burung gitu. Setiap hari tuh ayah suka apa ya main-mainin lah senapannya, terus nembak-nembakin apa gitu burung atau mangga atau tembok orang gitu. Ayah tembak-nembakin, terus kalau setiap pulang sekolah tuh ada ayah di rumah tuh kayak pas dengar suara ledakan tuh takut gitu. Cuma lama-kelamaan jadi kok seru ya gitu. Kok pengen nyobain ya kayaknya gitu kan. Terus lama-lama akhirnya udah nyoba, udah kayak ngerasa seru. Jadi terus tanya ke ayah, ada nggak sih tempat les atau apa gitu yang buat nembak gitu kan. Ternyata ada. Kebetulan ayah kan dari kepolisian. Beliau tanyakan ke temannya yang satu kantor. Nah, itu ternyata ada organisasi namanya Perbakin. Nah, dari situ diarahin sama ayah buat masuk ke sana. Oke, jadi Padahal sejak ayah sama bunda nggak ada basic tembak gitu. nggak ada basic menembak, tapi akhirnya putrinya tercinta malah jadi atlet menembak dan beberapa kali meraih emas ya. Tercatat di SEA Games 2021 juga saat itu di 10 meters air rifle putri individu, kali ini juga di nomor putri bergu. Nah, ini sejak 12 tahun saat itu ya Dewi ya usianya. Kemudian berlatih di Perbakin. Kemudian sampai sekarang juga kebetulan punya pasangan yang juga sama-sama menggeluti cabang yang sama. Jadi apakah target selanjutnya, karena sekarang emas sudah dapat di SEA Games, kedepannya ini stepping stones tentu saja. Nanti akan apa target Dewi? Tahun depan kan ada Asian Games. Itu kebetulan kan katanya juga dilaksanakan pada akhir tahun 2026 sama kayak katanya di bulan November Desember. Itu berarti setelah melahirkan ya, mudah-mudahan masih dikasih kesempatan buat bisa ikut ke Asian Games karena waktu 2022 pun setelah menikah dan langsung hamil itu kan 2023 ada Asian Games juga, nah itu nggak ikut karena baru melahirkan banget gitu. Nah, sekarang mudah-mudahan tahun depan bisa ikut dan bisa ngasih yang terbaik lagi buat Indonesia. Oke, dan terutama untuk ayah bunda ya, saat itu sempat terharu pada saat diminta message untuk ayah dan bunda, kan harus ada beberapa pengorbanan yang harus dilakukan. Apa pesan Dewi saat ini setelah berhasil lagi-lagi meraih emas untuk ayah dan bunda? Tentu ini kebanggaan tersendiri bagi orang tua Dewi. Pesannya ayah sama bunda tetap rendah hati, seperti sebelum juara tetap jadi Dewi yang Dewi yang sama, jangan pernah berubah gitu. Walaupun setinggi apa prestasi kita tetap membunuh. Kalau pesan Dewi untuk ayah dan bunda yang selama ini ada selalu untuk support Dewi? Terima kasih banyak karena sudah menjadikan jadi terharu. Makasih banyak pokoknya buat ayah sama bunda yang udah berjuang, berkorban, mendoakan dari materi, tenaga, semuanya pokoknya makasih banyak gitu. Dewi sekarang ada di sini berkat kalian gitu. Jadi medali ini juga dipersembahkan buat kalian juga. Oke, kalau yang untuk di dalam nih, apa pesannya? Sekaligus tentu kita mendoakan ya, apa Dewi? Ya, sehat-sehat, tumbuh dengan sempurna, lahir dengan selamat dan sempurna, udah gitu aja. Baik, Dewi sehat-sehat terus ya. Dewi bersama keluarga, kelahirannya semoga lancar. Karena waktu di awal, waktu berlatih sempat menyembunyikan kehamilan ya dari tim dan pelatih, sempat sembunyi gitu supaya tidak ketahuan untuk menjaga fokus sampai harus menahan mual-mual secara mandiri saat itu. Perjuangan itu ternyata terbayar dengan emas yang diraih. Terima kasih Dewi. Dewi sehat selalu ya. Kita ketemu lagi. Semoga suatu saat kita bisa ketemu langsung. Terima kasih banyak. Baik, Dewi Laila sudah bergabung dengan Special Report. Sedikit Bang Egy, gimana kita melihat pencapaian? Luar biasa ya. Saya datang ke sini sebetulnya
lebih ingin mendengar cerita-cerita mereka ya, karena kebetulan kemarin nggak banyak bisa mengikuti. Ya, Ini kan luar biasa ya secara humanis dalam keadaan hamil. Iya, bisa seperti loh yang Anda ceritakan tadi. Apalagi mulai-mulai nembak-nembak burung ya. Itu nembak-nembak tembok. Itu kalau tembok rumah saya yang ditembak. Gak apa-apa, asal jangan sering-sering karena kan lama-lama mungkin latihannya pakai nembak-nembak jambu juga katanya tadi ya. Kemudian betapa diperkuat oleh pasangan. Kemudian kita tahu bahwa yang saya agak perlu catat itu nanti melahirkannya kapan, karena kalau saya nggak keliru itu Asian Games di Aichi Nagoya itu September sampai Oktober itu. Jadi hitung-hitungan hari penting bagi dia ya untuk mempertahankan, karena nanti kan terus-menerus sekali lagi tentu ada cabang-cabang yang diperkenalkan, tetapi selanjutnya ini bertahap tadi stepping stones untuk sampai ke Asian Games yang akan dilaksanakan di 2026 September sampai Oktober, lalu Olimpiade Juli 2028 di Los Angeles. Ya. Nah itu yang apa yang tentu kita dukung sepenuh hati dan juga kita harapkan ditemukan strategi yang paling optimal untuk bisa menjadikan raihan dalam SEA Games ini selalu berlanjut sampai akhirnya bisa mencapai titik yang lebih tinggi. Setelah atletik ini menembak tampil dengan sangat baik ya. Atletik 9 emas, 5 perak, 6 perunggu. Menembak kita itu 6 emas, 9 perak, 8 perunggu ya. Jadi ini sekali lagi konsisten dan menyumbangkan medali-medali yang luar biasa bagi tim kita. Setelah ini juga ada pencapaian yang luar biasa dari cabang olahraga lain. Tapi nanti kita simpan dulu Bang Egy. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Kami akan kembali dalam special report sesaat lagi. Tetaplah di Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.